Selamat datang di channel Ateis, channel yang menunjukkan kelucuan dari orang beragama. Dalam hal ini, Ateis akan membahas tentang poligami. Poligami atau memiliki istri lebih dari satu, sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Agama Islam membolehkan umatnya untuk berpoligami. Hal ini mungkin salah satu penyebab banyaknya praktik poligami di masyarakat. Ateis mencoba mencari bagaimana pendapat dari beberapa pihak tentang poligami ini. Sebelum kita mulai, mari kita ketawa. Pertanyaan awal. Mari kita tanya Mama Dede. Assalamualaikum Mama. Mau tanya dong, apa sih alasan laki-laki berpoligami? Nikahilah perempuan yang kamu sukai, boleh 2. Boleh 3, boleh 4, baru koma. Pain hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Masya Allah, saya yakin semua umat Islam sangat hafal tentang ayat ini. Sangat tahu, sering banget dibahas oleh kita. Artinya seorang laki-laki yang kalau punya istri 1 kurang boleh 2. Kurang juga 3. Kurang juga 4. Kok ada istilah kurang ya, Mah? Kurang apa nih maksudnya? Kok saya bingung ya? Terus gimana kalau istri yang merasa kurang? Mari kita tanya Bapak Quraisy Shihab. Halo Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Bapak tentang poligami? Poligami adalah pintu darurat dalam pesawat. Tidak boleh ada yang duduk di pintu darurat kecuali orang yang mampu membuka pintu. Tidak boleh dibuka pintu itu tanpa izin pilot. Begitulah poligami. Tidak boleh juga pintu darurat itu ditutup mati. Nah, poligami ditutup tetapi tidak boleh ditutup mati. Yang mau berpoligami harus orang yang mampu. Yang mau buka pintu darurat harus orang yang mampu. Tapi kalaupun mampu tetapi belum dapat izin pilot, tidak boleh. Kalaupun mampu belum dapat izin dari pengadilan, tidak boleh. Pilot ini di sini? Pengadilan. Istri bisa jadi pilot juga, kopilot lah. Enggak, suami dan istri di sini bukan pilot. Kalau analoginya tentang pintu darurat, berarti seharusnya bukan hanya suami yang bisa membuka pintu darurat itu. Sang istri juga bisa dong Pak Ustadz? Suami dan istri yang duduk di pintu. Dekat pintu darurat. Pilotnya di depan kan? Pengadilan di depan. Suami yang duduk di sini tidak boleh kecuali orang yang mampu. Nah, yang mampu ini suami. Kalau dia tidak mampu, tidak boleh duduk. Tidak boleh berpoligami kalau dia tidak mampu. Nah, kalau dia mampu, harus izin dulu pada pilot. Baru dia. Izin istri tidak menjadi satu hal yang... Sebenarnya tidak. Tapi dalam undang-undang kita dikatakan... Itu kan kalau yang pegawai negeri, Bi. Iya, kalau yang bukan pegawai negeri, tidak. Dan definisi mampu di situ? Nah, itu paling tidak mampu membelanjai 2 orang istri secara adil dan mampu berlaku adil. Adil bagaimana Pak Ustadz? Apa kebutuhan seorang istri hanya dinilai materi saja? Bagaimana mungkin perhatian seorang suami itu akan sama pada istri pertama dibanding istri kedua? Yang pasti suami akan mencari istri muda yang lebih cantik, lebih muda, atau bahasa gaulnya lebih bohai. Gimana dong Ustadz? Itu kemampuan. Yang berat tuh situ, berlaku adilnya itu yang berat. Ya. Tapi yang dimaksud dengan adil di situ bukan keadilan dalam cinta. Bukan keadilan dalam cinta? Wah, gimana rasanya ya kalau cinta itu tidak adil? Bukankah seharusnya cinta adalah dasar dari pernikahan? Mari kita tanya Ustadz berikut ini. Selamat sore Pak Ustadz. Saya mau nanya nih, bagaimana hubungan cinta dengan pernikahan? Adam dicipta dari tanah.
Adam tertidur di surga. Kemudian bangun-bangun dia melihat ada Hawa di sisinya. Litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan sakinah, tenang, damai, dan tentram hidup. Pernikahan tidak harus cinta. Wah, saya jadi semakin mengerti. Kenapa banyak yang poligami? Ternyata pernikahan tidak harus cinta, dan adil yang disebutkan juga bukan adil dalam cinta. Nah, sekarang mari kita tanya Ustadz Abdul Somad. Selamat sore Pak Ustadz. Saya mau nanya nih, gimana sih caranya berpoligami? Apa ada izin dari istri? Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Wah, enak banget dong jadi laki-laki ya Pak Ustadz. Nikah tanpa sepengetahuan istri. Dan kalau sudah 4 kali, tinggal ceraiin satu nikah lagi, ceraiin satu nikah lagi. Terus gimana sih pendapat para istri kalau mau dipoligami? Mari kita tanya langsung ya. Ibu-ibu mau nggak diduain? Mau nggak dimadu? Bener nih? Iya. Terus bagaimana pendapat ahli psikologi? Menurut pengalaman saya menangani, belum ada wanita yang rela diduakan. Kalau sampai ada yang mau dipoligami, itu benar-benar hatinya yang luar biasa. Karena setahu saya wanita itu hatinya mulia banget. Contoh ya, ada wanita yang sebenarnya dia nggak rela, dia nggak ikhlas, cuman katanya ya demi suaminya gitu. Ada yang karena alasan, aku nggak bisa kasih anak ke suamiku, ya dengan terpaksa aku izinkan dia menikah lagi. Tapi sebenarnya aku nggak rela, cuman di mulut terungkap ke dia yang ngomongnya rela, ikhlas gitu. Apa ya para istri ini takut melarang suaminya berpoligami dan memilih stres sendiri demi mempertahankan rumah tangganya? Menolak syariat poligami haram. Dan wanita yang minta cerai karena suaminya poligami saja, maka dia berdosa. Terus, apa sih sebenarnya alasan para suami itu berpoligami? Ini yang bertanya kemudian dalam kenyataannya kerap kali poligami dijadikan alasan para laki-laki yang tidak puas akan nafsunya dan mengaitkan dengan dalil sunnah. Bahkan dilakukan saling sembunyi yang berdampak saling dusta dari salah satu istri-istri lainnya. Buruk. Itu yang buruk. Itu buruk. Nabi berpoligami, sebagian besar istri-istrinya itu adalah orang-orang yang butuh perlindungan, orang-orang tua dan sebagainya. Jadi yang beralasan itu tiru Nabi, kawinlah dengan janda-janda. Kita simak pembicaraan ini. Tadi disebutkan, menikahlah dengan wanita yang membutuhkan, para janda yang butuh pertolongan. Kemudian bapak yang satu ini menyalahkan banyak laki-laki yang menikah secara sembunyi-sembunyi. Tapi Ustadz Abdul Somad menyatakan menikah tanpa sepengetahuan istri adalah sah. Yah, bukankah menikah dengan tanpa sepengetahuan istri itu sama saja dengan sembunyi-sembunyi? Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Bagaimana kira-kira para suami meyakinkan istrinya kalau niatnya berpoligami bukan karena hawa nafsu? Apa sih yang biasa dilakukan para suami biar istri yang akan dipoligami itu tidak minta cerai? Ada pertanyaan kecil sini, bolehkah laki-laki berbohong pada istrinya? Ini karena banyak sering terjadi dalam rumah tangga ya. Jawaban beliau umum dulu, ya boleh. Laki-laki boleh berbohong pada istrinya untuk memperbaiki hubungan dan melanggengkan pergaulan di antara keduanya.